Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas kebenaran dari penyebar mazhab Syafi'i di kota Dhofar, Oman ya, atau kota Mirbat, atau yang dikenal saat itu dengan Dhofar Al-Qadim. Pada beberapa video yang lalu telah kita bahas siapakah sosok dari Shahib Mirbat, dan juga sudah kita jelaskan dari beberapa referensi, baik itu dari Qiladatun Nahar, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghurar, Al-Masyra'ur Rawi, dan juga yang lainnya, bahwa leluhur dari Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alwi Ba'alawi itu dikenal dengan gelar Shahib Mirbat, pemilik kota Mirbat atau penguasa kota Mirbat. Namun pada kenyataannya kita tidak menemukan nama ini Muhammad bin Ali bin Alwi itu sebagai sosok tokoh yang penting, baik itu di kalangan para ulama atau juga di kalangan para penguasa, sehingga ketika kita tidak menemukannya sebagai seorang tokoh besar baik di kalangan ulama atau di tokoh-tokoh kepemerintahan, maka itu hanya sebuah pujian yang berlebihan kepada beliau, yang pujian itu hanya terdapat di dalam kitab-kitab sejarah di kalangan Bani Alawi. Oke, selanjutnya kita menemukan sebuah keterangan di dua kitab. Yang pertama adalah kitab Uqudul Almas karya dari Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kemudian yang kedua adalah kitab Adwarut Tarikh Al-Hadramiyah karya dari Habib Muhammad bin Ahmad bin Omar Asy-Syatiri. Oke, langsung saja kita pada materinya, kita baca ya. Dimana di dalam kitab Uqudul Almas di dalam kitab Uqudul Almas, dimana di situ di halaman 100 juz 2 ya, ketika menyebutkan sedikit biografi dari Muhammad bin Ali bin Alwi yang dikenal dengan Shahib Mirbat. Dikatakan di sana di halaman 100, wa qad istadradna ila dzikri hadhihi al-fawaid at-tarikhiyah lima fiha min idah ba'dal mushkilah. Dan kami akan menyebutkan faidah di luar materi untuk menyebutkan faidah-faidah sejarah ini. Karena lima fiha min idahi ba'dil mushkilat, ya karena di situ terdapat penjelasan sebagian kemuskilan. Wal maksudu anna dulla ala anna sayyidana al-imam Muhammad bin Ali bin Alwi Shahib Mirbat bihi intashara madhhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala bi Dhofar wa tafaqqaha bihi fuqaha'uha wa sawaru madhhaban wahidan wa aqidatan wahidah. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Sayyidina Al-Imam, ini imam ya, seorang imam berarti kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, Muhammad bin Ali bin Alwi Shahib Mirbat, dengannya madhab Syafi'i tersebar di kota Dhofar, dan watafaqaha bihi fuqaha'uha, para pakar-pakar fikih di Dhofar itu mengambil fikih darinya, dan wasaru madhaban wahidan wa akidatan wahidah, mereka menjadi madhab yang satu dan akidah yang satu. Sehingga di dalam kitab ini sudah jelas bahwasanya tokoh Muhammad bin Ali bin Alwi itu adalah seorang imam ya, pemilik kota Mirbat, di mana madhab Syafi'i itu tersebar di Dhofar itu oleh jasa beliau. Nah, itu untuk teks yang pertama dari Ali bin Thahir Al-Haddad di dalam Uqudul Almas di halaman 100 juz 2 halaman 100. Hal yang serupa juga disebutkan di dalam kitab Adwarut Tarikh Al-Hadrami karya Muhammad Ahmad Syatri di halaman 191 ketika menyebutkan Shahib Mirbat, Al-Imam Shahib Mirbat, sekali lagi penyebutannya imam ya. Sekali lagi penyebutannya imam. Sehingga hal ini ketika statusnya memang benar-benar imam, maka sudah tidak diragukan lagi ketokohannya dan juga
kualitas keilmuannya. Nah, dalam 192 dauruhu fi idkhalil madhhab Syafi'i ila dhafar. Pengaruh dalam menyebarkan madhab Syafi'i ke kota Dhafar. Walihadzal Imam Al-Fadl fi idkhali madhhab Syafi'i, dan imam ini memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan dalam menyebarkan madhab Syafi'i wal aqidatus sunniyah, dan menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ila Dhafar, ke Dhafar, ba'da ma kana ahluha khawarij, setelah penduduk dari kota Dhafar ini adalah para khawarij gulah yang parah. Waqad istata'a bima lahu min maqdiratin fa'iqah, dan dengan kemampuannya yang berlebih, dia itu mampu untuk an yuhawilahum an aqidatihim, mampu merubah mereka penduduk kota Dhafar dari akidah allati nasyaw 'alaiha ila aqidatin ukhra, dari akidah yang mereka itu tumbuh dengannya kepada akidah yang lain, yaitu ya al-aqidatu sunniyah wal madhhab Syafi'i, yaitu kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari dua teks ini, dari dua pengutipan yang disampaikan oleh Ali bin Thahir dan juga Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, itu seolah-olah meyakinkan bahwa Muhammad bin Ali bin Alwi itu memang benar-benar seorang tokoh yang sangat memiliki pengaruh yang besar di kalangan penduduk kota Dhafar. Nah, tapi apakah hal ini bisa dibuktikan oleh data-data sejarah, terutama data-data eksternal? Nah, mari kita simak keterangan dari As-Suluk, ya. Keterangan dari kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi, di mana Al-Janadi mengatakan, ketika Al-Janadi menceritakan tentang bagaimana pengaruh dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Jadi yang dimaksud dengan tokoh yang menyebarkan fikih di daerah Dhafar atau Mirbat itu bukanlah Muhammad bin Ali bin Alwi Sahib Mirbat, bukan itu. Tetapi yang menyebarkan madhab Syafi'i di kota Dhafar atau di kota Mirbat itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Di mana di sana disebutkan, ya, summa akbala ala tadris. Setelah terjadi pertemuan antara Muhammad bin Ali Al-Qal'i dengan raja atau sultan di kota Mirbat atau Dhafar, yaitu Muhammad Al-Akhal bin Ahmad Al-Manjawi. Kemudian terjadi diskusi, terjadi pembicaraan antara keduanya, di mana Muhammad Al-Akhal menginginkan agar Imam Al-Qal'i itu tinggal di kota Mirbat dan beliau menerimanya. Setelah itu semua akbala ala tadris. Muhammad Al-Qal'i kemudian fokus kepada pengajaran wa nasril ilmi, dan menyebarkan keilmuan. Fatasama'un nasu bihi ila Hadramut wa nawahiha. Kemudian orang-orang pun mulai mendengar akan ketokohan Imam Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini sampai ke Hadramut, sampai ke pinggiran-pinggiran Hadramut, faqasaduhu, sehingga mereka berbondong-bondong menuju kepada Imam Al-Qal'i, wa akhadhu anhu al-fiqha wa ghairahu, dan mereka mengambil fikih dari Imam Al-Qal'i, dan juga selain ilmu fikih pun mereka pelajari dari Imam Al-Qal'i. Bihaitsu, nah ini catatan yang menjadi catatan penting, bihaitsu lam yantashir al-ilmu an ahadin, sekiranya ilmu itu tidak tersebar dari seorang pun, bitilkan nahya, di daerah tersebut, kaman tasyara anhu, sebagaimana ilmu itu tersebar dari Al-Qal'i. Wa ayanu fuqahaiha, kemudian tokoh-tokoh besar dari para ahli, para pakar fikih di kota Dhafar itu adalah murid-muridnya, wa ashabu ashabihi, dan juga murid dari murid-muridnya. Nah, sehingga dari teksnya Imam Al-Janadi dalam kitab As-Suluk, bahwa yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keilmuan, baik itu dalam fikih ataupun dalam ilmu-ilmu yang lain, itu bukanlah Muhammad bin Ali bin Alwi Sahib Mirbat, tetapi adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Nah, itu untuk teks pertama, ya, dimana Al-Janadi yang mengutip keterangan tadi itu abadnya tidak terlalu jauh dengan abad kewafatan dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, sementara untuk Muhammad Sahib Mirbat tidak ada penyebutan di situ dan tidak ada pengaruhnya baik dari sisi keilmuan ataupun yang lain. Nah, itu untuk teks yang pertama, ya. Kemudian teks yang kedua itu yang diceritakan oleh Muhammad bin Ali Batahan, ya, di mana Muhammad bin Ali Batahan ini merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, ya, karena Muhammad bin Ali Batahan ini
adalah seorang ulama yang merupakan murid dari Tajuddin atau Sa'duddin bin Ali Al-Zafari. Dan Sa'duddin Al-Zafari ini merupakan salah satu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Sehingga ketika kita membicarakan tentang periwayatan, berarti masa antara Muhammad bin Ali Batahan itu sangat dekat, sehingga periwayatan mengenai validitas informasi yang beliau sampaikan dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu sangat valid. Oke, kita simak saja, di mana Muhammad bin Ali Batahan mengatakan fashtahara bihi madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu, maka madhab Syafi'i itu menjadi masyhur ya oleh Muhammad atau Imam Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Wasaratil biladu kulluha madhaban wahidan wa akidatan wahidah. Dan seluruh daerah itu menjadi madhab yang satu dan akidah yang satu. Nah, sehingga dari dua teks ini saja itu sudah bisa membuktikan bagaimana pengaruh dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i itulah yang merupakan penyebar mazhab Syafi'i ke kota Dhofar, dan bukan Muhammad bin Ali bin Alwi sahib Mirbat. Ya, karena ketika kita ini berbicara sejarah, ya berbicara dengan tentang data, maka data yang kuat itulah yang akan diambil. Makanya di sini Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam Idamul Qutnya mengatakan, innama wajibi insafut tarikh, sungguhnya kewajibanku itu adalah objektif dalam sejarah. Wa tamhisul haqaiqi ma wajadtu ilaihi sabila, dan juga meneliti hakikat-hakikat kebenaran selagi itu bisa dicapai. Nah, sehingga ketika memang kita tidak menemukan keterangan bahwasanya yang menyebarkan madhab Syafi'i dan juga akidah Asy'ariyah di kota Dhofar, kecuali yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i dan bukan Muhammad bin Ali bin Alwi sahib Mirbat, ya maka kita tidak bisa mengatakan bahwasannya Muhammad sahib Mirbat lah yang menyebarkan madhab Syafi'i di sana. Terlebih lagi ketika kita ini menelaah, di dalam kitab Uqudul Almas, ya, karya dari Alwi bin Thahir Al-Haddad, justru Alwi bin Thahir Al-Haddad itu mengkritisi kalam Batahan, ya, yang merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bahwa Batahan ini dikritisi habis-habisan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad, sampai ada beberapa poin, itu ada 15 poin yang menurut saya itu kurang tepat, ya. Ada berapa poin? Ada 18 poin yang tujuannya adalah untuk merobohkan, ya, statement dari Batahan dan juga statement dari Al-Janadi ketika beliau berdua mengatakan bahwa yang menyebarkan madhab Syafi'i dan juga menyebarkan keilmuan di sana adalah bukanlah Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Nah, sehingga Alwi bin Thahir itu tidak terima dengan adanya statement dari dua tokoh tadi. Ya, alasannya bisa Anda baca sendiri di dalam kitab Uqudul Almas. Dan memang yang perlu kita ketahui bahwasannya di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ba'alawi itu memang dikenal dengan tasahul fir riwayah. Jadi teledor atau terlalu menggampangkan gitu dalam periwayatan. Dan ini sudah dikemukakan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah dalam kitabnya Idamul Qut. Jadi dalam kitabnya Idamul Qut, dan secara khusus ketika mengomentari tentang Muhammad sahib Mirbat. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu di halaman 789, ya, ketika menyebutkan la niza'a fima yu'tharu an sabiqil alawiyyin minasyahamati wal futuwati wal karam. Tidak ada perselisihan dalam informasi yang didapatkan dari Ba'alawi terdahulu bahwa mereka itu memiliki keberanian dan memiliki kedermawanan, wasyaraf, kemuliaan, wasyadah, kepemimpinan, wal hilmi, wasabri, wal ibadah, dan seterusnya. Kemudian ketika menyebutkan Muhammad sahib Mirbat, di situ disebutkan wala syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu'i fil ilmi bi amaratil musyahadah. Ketika menyebutkan sahib Mirbat bahwa beliau itu adalah seorang tokoh yang pemberani, kemudian menjadi pengaman dari kafilah-kafilah,
dari rombongan-rombongan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, ya jelas di situ wala syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu' fil ilm. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad Shahib Mirbad adalah seorang yang memiliki keluasan ilmu bi amaratul musyahadah, dengan tanda kesaksian. Memang ada. Fa'ara annahu mubalaghun fima yunsabu minhu ilal aslafit thayyibin, sehingga saya memandang bahwa itu semua merupakan berlebih-lebihan. Kalau bahasa sekarang itu ya lebay, ya, atau pujian yang berlebih-lebihan kepada para pendahulu-pendahulunya. Tuh. Kenapa ya? Karena memang di dalam biografi dari Ba'alawi ini banyak tokoh-tokoh yang disebutkan dengan kanawasi al-ilmi. Kemudian tadi dalam dua kitab tadi yang disebutkan bahwa Muhammad Shahib Mirbad adalah al-imam. Yang namanya imam otomatis dari sisi keilmuan sudah tidak diragukan lagi. Tetapi di sini malah la syahida bi syai'in min dzalika ala tawassu' fil ilm. Bahkan wasayati anna Tayyib ba Makhramah lam yadhkur faqihan min al-alawiyyin illa al-faqih al-muqaddam. Bahkan Tayyib Makhramah itu tidak menyebutkan seorang yang pakar fikih dari kalangan Ba'alawi kecuali Faqih Muqaddam. Nah, sehingga generasi-generasi yang sebelumnya ya itu bukanlah orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki ilmu. Ini sesuai dengan perkataannya Abdurrahman ibn Ubaidillah di dalam kitabnya Idamul Qut ya, halaman 791. Tuh. Kemudian selanjutnya ya, dari hal yang menunjukkan akan bahwasanya kalangan Ba'alawi ketika menyebutkan riwayat itu terlalu tasahul, terlalu teledor ya. Zakara Shahibul Masyra', ini sama di dalam kitab Idamul Qut halaman 877. Zakara Shahibul Masyra'. Sahib Masyra'ur Rawi yaitu Imam Asyilli, Syekh Asyilli dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi. Wa naqala anhu Syarihul Ainiyah, dan juga dikutip oleh pensyarah kitab Al-Ainiyah yaitu Ahmad bin Zain Al-Habsyi, anna Syekh Salim ba Fadl sahib ar-rihlati ila al-Iraq. Syekh Salim ba Fadl yang beliau itu melakukan perjalanan ilmiah ke Irak selama 40 tahun. Wa Ali bin Ahmad ba Marwan, dan Ali bin Ahmad ba Marwan. Wal Qadi Ahmad bin Muhammad ba Isa. Wa Syekh Ali bin Muhammad Al-Khatib. Akhadu anis Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ali Shahib Mirbad. Wa fi akhdihim anhu syai'un minal bu'di. Ini tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, mulai dari Syekh Salim Al-Fadl, Ali bin Ali ba Marwan, Ahmad ba Isa, Ali bin Muhammad Al-Khatib, bahwa mereka itu merupakan murid-murid dari Muhammad bin Ali Shahib Mirbad. Nah, ini kata Abdurrahman bin Ubaidillah, wa fi akhdihim anhu syai'un minal bu'di, itu sangat jauh. Mereka semua belajar kepada Muhammad bin Ali Shahib Mirbad. Kenapa? Alasannya, nah itu bisa bisa dibuka di dalam Idamul Qut halaman 877. Kalau Syekh Salim ya lantaran posisinya yang jauh, beliau sudah jelas Syekh Salim ba Fadl itu belajar ke Irak selama 40 tahun dan beliau wafat setelah 55 tahun setelah kewafatan dari Muhammad Shahib Mirbad. Dan dari sisi lain Syekh Salim posisinya jauh dari Tarim ke Mirbad ya, atau dari Irak ke Mirbad, jelas sangat jauh ya. Kemudian Ba Marwan itu pun sama. Jadi jeda di antara atau perbedaan kewafatan antara Muhammad Shahib Mirbad dengan Ba Marwan itu sampai 72 tahun. Sehingga apa? Sehingga itu menunjukkan bahwasannya tasahul fir riwayah di kalangan Ba'alawi itu sudah merupakan hal yang biasa. Ya. Oke. Kemudian di sini yang menjadi siapa saja yang menjadi murid-murid dari Muhammad bin Ali Shahib Mirbad. Ya, di sini disebutkan ya di dalam Adwarut Tarikh Al-Hadrami, wa qad istata'a an yukharrija katsiran minan nawabighi kabnihi az-za'im Alwi wa Syekhul Islam Salim ba Fadl wal Qadi Ahmad bin Isa, dan itu sudah kita jawab tadi mengenai Syekh Salim ba Fadl dan juga Qadi Ahmad bin Isa, Ahmad ba Isa. Jadi tidak mungkin Syekh Salim ba Fadl itu berguru kepada Muhammad Shahib Mirbad, dan juga Ahmad ba Isa itu juga tidak mungkin berguru kepada Muhammad Shahib Mirbad. Kemudian Sa'duddin Az-Zafari. Sa'duddin Az-Zafari itu pun sama. Dia itu adalah jelas murni dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Ya, beliau adalah jelas-jelas sebagai murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dan di situ tidak terdapat keterangan sama sekali, dan justru sebaliknya. Ya. Justru sebaliknya bahwa Syekh Sa'duddin bin Ali Al-Zafari itu berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Qal'i dan bukan kepada Muhammad bin Ali Shahib Mirbad. Lantaran apa? Lantaran Sa'duddin
Al-Dhafari ini memiliki seorang murid Batahan, di mana di dalam risalahnya itu sama sekali tidak ada penyebutan Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Ya, itu beberapa contoh. Itu beberapa contoh di mana dalam periwayatan-periwayatan yang disebutkan oleh Balawi itu sering kali terjadi tasahul fil riwayah, ya kan? Dari sisi nama, misalkan tadi Muhammad bin Ali Al-Dhafari, Muhammad bin Ali Al-Dhafari. Maaf, Sa'duddin Al-Dhafari itu berguru kepada Muhammad bin Ali Sahib Mirbat katanya. Ternyata tidak. Kemudian juga dari beberapa tokoh tadi, Salim Bafadhal, kemudian Ali Bamarwan, Ahmad Ba'isa, itu juga sama, tidak berguru kepada Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, dan itu bisa ditelaah dalam kitab Idam Al-Qut. Silahkan Anda buka sendiri, gitu ya. Dan juga ada penambahan lain barangkali, bahwasanya Muhammad Sahib Mirbat ini memiliki salah seorang putra yang namanya Abdullah, dan disebutkan dengan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah seorang pakar hadis. Al-Hafidh itu adalah pakar hadis, ya, yang ahli dari sisi periwayatan, dari sisi ijazah, kemudian teks-teks hadis itu banyak dikuasai dan seterusnya. Nah, di sini dalam kitab Al-Ghuror, Ghurarul Baha'idhawi, ya, karya dari Muhammad bin Ali Khirid, ketika di sana menyebutkan Abdullah bin Muhammad Sahib Mirbat, itu juga sama disifati dengan imam, al-imam, al-muhaddis, ar-ruhlah, al-alim, al-amil, wahidu asri fil ulum bi anwa'iha. Yan Abu Muhammad al-Faqih Abdullah ibn al-Faqih Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Lalu bukti akan status dari Abdullah bin Muhammad Sahib Mirbat ini apa? Hanya sebuah ijazah yang diberikan oleh Muhammad bin Ali Al-Qal'i kepadanya. Sementara ketika kita ini mendapatkan ijazah dari seorang guru, misalkan kita memiliki guru seorang ahli hadis, dan kita mendapatkan ijazah, lalu apakah kita kemudian otomatis menjadi seorang yang pakar hadis? Ya, itu pertanyaannya. Dan di sisi lain, ya, teks yang ada di dalam teks yang ada di dalam ijazah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Qal'i kepada Abdullah ini, Syarif Abdullah, kepada Abdullah ini, itu pun juga sama. Artinya di situ tidak ada penyebutan nama yang jelas. Oke, saya bacakan teksnya. Wa ta'aqqabahu al-imam Asy-Syaikh Abul Qasim Ibnu Faris Ibnu Madi maktubatan fil juz'il awwali min Jami' at-Tirmidzi. Jadi di dalam sampul kitab Jami' at-Tirmidzi, di situ hanya disebutkan inna syarifa yaqra'u, sesungguhnya Syarif membaca. Syarif siapa? Tidak ada penyebutan nama. Wa Ibnu Madi yasma'u bi qira'atihi, dan Ibnu Madi mendengarkan dengan bacaan Syarif tadi. Wa hadhihi suratuha ay al-ijazah ajaztu lahuma Jami'a Abi Isa at-Tirmidzi wa ghairahu wa katabahu Muhammad bin Ali Al-Qal'i wa dzalika sanata 75 wa 500 min al-hijratin nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Di situ tidak ada penyebutan nama Syarif siapa, tidak ada. Nah, lalu oleh musannif Muhammad bin Ali Khirid itu ditafsirkan, fahada wallahu a'lam Abdullah bin Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali Al-Madhkur qablahu. Kemudian ditafsirkan. Nah, sehingga penafsiran ini dari mana? Sementara di situ hanya menyebutkan nama Asy-Syarif. Nama Abdullahnya tidak ada. Kemudian nama Abdullahnya tidak ada, bin-nya pun nggak ada. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari tasahul fi riwayah, dari keteledoran dalam periwayatan di kalangan Balawi. Nah, sehingga ya kita patut untuk mencurigai keterangan-keterangan mengenai kesejarahan dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh-tokoh Balawi. Bahkan di generasi terakhir gitu kan, di Uqudul Almas, bahwa dalam penyebaran Madzhab Syafi'i di kota Dhofar itu sudah jelas-jelas oleh dua generasi setelah Muhammad bin Ali Al-Qal'i, di mana Batahan ini tentu tahu dia orang Dhofar, satu. Kemudian yang kedua, dia ini merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, menceritakan tentang gurunya dan menceritakan tentang kondisi yang ada di sana saat itu. Ya, tetapi oleh Ali bin Thahir itu ditolak habis-habisan. Dan ingin mematahkan statement yang dibawa oleh Muhammad bin Ali Batahan ini. Ya, tidak hanya Batahan saja yang ingin dipatahkan oleh Ali bin Thahir, akan tetapi juga redaksi dari Al-Janadi yang sudah jelas-jelas menceritakan bagaimana kondisi Dhofar saat itu, di mana dunia keilmuan yang tersebar saat itu dipelopori oleh Muhammad bin Ali Al-Qal'i, sementara di dalam dua kitab tersebut sama sekali tidak menyebutkan pengaruh dari Muhammad bin Ali Sahib Mirbat
tetapi ingin dipatahkan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad semata-mata ingin mengunggulkan betapa besarnya ketokohan dari Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada video ini. Intisarinya adalah, pertama, yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Dhofar atau di kota Mirbat itu bukanlah Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, akan tetapi yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dan ini sudah didukung oleh dua tokoh sejarah. Yang pertama Muhammad bin Ali Batahan, kemudian yang kedua adalah Al-Janari dalam kitabnya As-Suluk. Dan di sana tidak terdapat riwayatan penyebutan bahwa yang menyebarkannya itu adalah Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Ya, meskipun oleh para sejarawan-sejarawan dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali Sahib Mirbat lah yang memiliki pengaruh besar dari dunia keilmuan di kota Mirbat atau Dhofar, ya, baik dari sisi fikih atau dari sisi akidah. Dan poin yang ketiga adalah ditemukan banyak tasahul fir riwayah, ya, keteledoran dalam periwayatan di dalam kitab-kitab sejarah Ba'alawi, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitabnya Idamul Qut, ya, yang salah satunya adalah penyebutan beberapa murid, penyebutan beberapa ulama yang menjadi muridnya Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, padahal itu tidak bisa dibuktikan secara data ilmiah. Itu saja yang bisa disampaikan pada video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.